Shalom saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita bertemu lagi dalam renungan di Bijaksana Channel. Dan kami selalu berdoa agar kiranya lewat renungan-renungan di channel ini, Roh Kudus menyampaikan pesannya secara pribadi kepada saudara-saudara semua. Baiklah, mari kita sama-sama berdoa untuk memulai renungan ini. Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, agung dan besar kuasa-Mu nyata dalam segala ciptaan-Mu. Malam hari ini setelah selesai dengan segala aktivitas kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan bersaat teduh mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah ya Bapa, dan berikanlah pengertian bagi kami akan rahasia-rahasia firman-Mu serta kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, malam ini kita akan belajar dari kisah Naaman disembuhkan dari penyakit kusta. Siapakah Naaman? Kita bisa menemukan siapa Naaman dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Diceritakan dalam ayat Alkitab selanjutnya bahwa seorang gadis budak bangsa Israel yang bekerja pada istri Naaman memberitahukan ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Naaman. Oleh karena itu, Naaman pergi ke Israel. Mari kita baca kelanjutan kisahnya dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 9-14. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saudara terkasih, ketika seseorang datang kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan, Tuhan selalu bersedia menyembuhkan mereka dengan segera. Namun tindakan Elisa dan instruksinya kepada Naaman memang aneh. Mengapa Elisa menyuruh Naaman membenamkan dirinya sampai 7 kali dalam sungai Yordan yang kotor? Kenapa tidak 1 kali saja? Kemungkinan alasan untuk hal itu adalah karena Naaman tidak benar-benar merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Sedangkan kerendahan hati adalah bagian yang sangat penting dari iman. Di dalam Yohanes 5 ayat 44, Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang menerima hormat dari orang lain
dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah adalah orang yang tidak akan bisa percaya. Mari kita baca Yohanes 5 ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Naaman terlalu bangga dengan dirinya sendiri. Itulah sebabnya Elisa tidak mau repot-repot keluar menemui Naaman, melainkan hanya mengutus hambanya untuk menyampaikan pesan. Hal ini membuat Naaman marah. Ia kembali ke Aram dalam kemarahan. Elisa tidak meresponi dia sebagaimana yang layak diterima jabatannya. Selain itu, ia menganggap sungai di Aram manapun pasti lebih baik daripada sungai Yordan di Israel. Naaman memiliki masalah kesombongan, namun hambanya menasihati dia agar mencoba petunjuk dari Elisa. Saudara yang terkasih, kebutuhan seringkali mendorong orang-orang untuk melakukan hal-hal yang tadinya tidak mau dilakukan. Jadi, Naaman merendahkan dirinya dan membenamkan dirinya di sungai Yordan. Tidak ada yang terjadi ketika ia membenamkan dirinya pertama kali sampai ke-6 kalinya. Ia masih seorang penderita kusta. Tetapi ketika ia membenamkan dirinya untuk ke-7 kalinya, tubuhnya benar-benar disembuhkan dan ia pulih sepenuhnya. Kesombongan Naaman hampir membuat dia kehilangan mujizatnya. Nah, saudara yang terkasih, kisah ini membuat kita harus melihat ke dalam diri kita. Adakah kesombongan dalam hidup kita yang telah menghalangi kita untuk melakukan apa yang Allah perintahkan? Jika ada, rendahkanlah diri kita dan jadilah taat. Jangan lakukan dengan setengah hati, tapi lakukanlah dengan totalitas. Kelepasan akan datang ketika kita melakukan perintah Allah dengan totalitas atau sepenuh hati. Mari kita berdoa dan bersyafaat untuk menutup renungan ini. Allah Bapa kami mengucap syukur untuk firman yang kami terima malam hari ini. Biarlah segala benih firman yang kami terima selama ini boleh tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh dengan baik. Allah Roh Kudus, tolong ingatkan kami akan perintah Allah yang tidak kami lakukan sepenuhnya karena dihalangi oleh kesombongan kami. Kami mau menjadi anak-anak yang taat, melakukan semua yang Allah kehendaki dalam hidup kami. Jika Allah menyuruh kami 7 kali, kami akan melakukannya 7 kali, bukan 1 atau 2 kali, dan kemudian berhenti. Kami akan melakukannya dengan sepenuh hati. Bapa, sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami berdoa memohon ketenangan dalam tidur kami, dan lindungilah kami dalam naungan sayap-Mu. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang jahat dan wabah penyakit apapun. Ketika kami bangun besok pagi, kiranya Engkau memberikan kami tubuh yang sehat dan kekuatan baru untuk bekerja bagi kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Malam ini kami juga akan bersyafaat bagi negeri kami Indonesia. Kami menjadi perantara bagi bangsa kami untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa bangsa kami. Kami mau berbalik dan mencari wajah-Mu sehingga Engkau memberkati negeri kami dengan kesejahteraan dan kemakmuran. Berkati juga para pemimpin negara kami dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negeri ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.